channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku. Sebelum masuk ke videonya, aku pengen skin check dulu. Nah, ini dia guys, kondisi terkini muka aku kayak gimana. Nah, ini tuh muka aku sekarang. Jerawatnya itu udah nggak ada, tapi kalian tahu nggak sih di sini ada bekas jerawat, tapi dia tuh bekas jerawatnya tuh tekstur kulit aku. Jadi tekstur kulit aku karena dulu jerawat aku banyak banget, jadi teksturnya tuh kayak nggak merata, jadi kayak bopeng kecil-kecil gitu, tapi bukan bopeng, apa ya, kayak jaringan parut gitu nggak sih? Ya gitulah pokoknya lah. Nah, terus di sini masih ada jerawat beruntusan kecil-kecil, tapi ya udah itu bisa diatasi sementara itu mah. Terus di sini bekas jerawat aku belum hilang, jadi ya udahlah. Tuh di jidat aku udah membaik semuanya. Kondisinya alhamdulillah sudah membaik semua. Nah, itu dia tadi skin check dari aku. Jadi hari ini sesuai dengan judul videonya, aku pengen bikin trauma yang aku rasain selama menjadi acne fighter. Pasti kalian pernah gak sih ngerasain trauma nih? Ih, gue trauma banget deh. Buat kalian yang senasib sama aku, pasti kalian pernah ngerasain apa yang aku rasain gitu. Tapi buat kalian yang sekarang lagi ngerasain, kalian wajib banget tahu, dan aku pengen ngasih solusinya gimana supaya kalian itu bisa keluar dari trauma-trauma ini. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Trauma yang pertama yang aku rasain itu mencoba produk baru. Kan beberapa kali aku itu di endorse produk-produk skincare. Aku bener-bener ragu buat antara coba dan enggak. Di sisi lain itu tuh tuntutan buat aku. Di sisi lain itu aku juga takut gitu, kalau gimana kalau muka aku ini rusak lagi. Walaupun kayak gitu, aku tuh juga udah memilah produk-produk yang bakalan aku terima buat ketentuan endorse aku. Jadi maaf nih guys, kok jadi ngomongin endorse, ya udah kita sharing pengalaman aja gitu kan. Ya jadi aku juga memilah produk-produk yang aku terima. Aku memilih produk-produk yang emang bener-bener bahan-bahannya itu yang aman. Aku bener-bener takut buat nyobain produk-produk baru, terutama buat beli. Aku tuh bener-bener selektif banget sekarang guys. Jadi aku kalau misalkan mau beli produk, cari review dulu. Aku biasanya nyari review di Female Daily karena cuma di situ doang deh kayaknya aksesnya gampang. Ada juga Sosiola, cuman aku belum pernah sih cari-cari review di Sosiola. Aku baru review di Female Daily. Walaupun aku udah sembuh nih ya, tapi aku nggak pengen balik lagi untuk kedua kalinya ngerasain. Enggak kedua kalinya guys, itu tuh udah kesekian kalinya aku ngerasain yang namanya acne fighter, jerawat parah. Dan bisa dibilang sekarang ini tuh aku belum sembuh. Jadi sekarang ini tuh cuman berkurang, efeknya tuh udah mulai berkurang tapi belum sembuh karena ini cuman mereda gitu. Jadi jangan sampai aku tuh bener-bener balik lagi gitu kan ke masa lalu susah itu gitu ya, masa-masa sulit itu aku nggak bisa. Yang kedua, bingung gimana caranya untuk sembuh. Pernah gak sih kalian kayak ngerasa, ya Allah gimana nih, ya Allah jerawat gue parah banget, mau nyobain skincare baru tapi takut, tapi pengen sembuh, udah nyari rekomendasi sana sini kayak dokter, skincare sana sini, tapi bener-bener takut nyobainnya. Terus udah nyobain pakai bahan-bahan alami juga, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Aku tuh udah pernah ngerasain semuanya. Salah satu kesalahan terbesar aku cobain bahan alami itu aku nyobain jeruk nipis. Pernah nggak sih kalian ada ngerasain sama kayak aku, kayak kalian tuh nyobain jeruk nipis nih, nah terus langsung keluar beruntusan banyak banget, beruntusan tuh kecil-kecil gitu, merah-merah, terus langsung kulit kalian tuh kayak merah-merah, sakit, perih-perih gitu. Tapi kalian masih yakin kalau itu tuh sebenarnya proses detox. Jadi kalau itu tuh sebenarnya ngeluarin racun-racun dari muka kita dulu seminggu, dan nggak ada perbaikan yang terjadi di muka aku, malah tuh itu lebih parah, makin lebih merah-merah, meradang. Aku juga pernah nyobain cuka apel yang baunya itu semerbak banget guys, nggak ngerti lagi, itu tuh parah juga, perih juga. Ih ya ampun, gue nggak ngerti ya itu dari mana otak gue bisa nyobain kayak gitu. Aku juga nyobain odol ditaruh tuh di jerawat. Kalian tahu nggak itu yang bikin berbekas? Bukannya apa-apa, hitam. Karena menurut aku pribadi, mindset aku sudah tertanam kalau misalkan lebih baik itu pakai bahan alami daripada kalian beli-beli skincare nggak jelas, nanti yang ada uang kalian habis terus nggak sembuh. Tapi guys, sekarang aku udah mulai mengerti, kalian juga harus mengerti solusinya. Kita lebih baik menggunakan
skincare gentle. Nah, buat kalian yang belum nonton gimana caranya aku sembuh, kalian bisa langsung nonton, klik kartu di atas ini. Itu aku ngasih tahu gimana caranya aku bisa sembuh dan skincare apa aja aku pakai. Please banget nonton, karena itu benar-benar real pengalaman pribadi aku. Belajar banyak dari TikToknya Dr. Z dan Skincare by Hyram. Kalau wajah yang lagi berjerawatan parah itu bisa sembuh kalau misalkan skin barrier kalian itu udah sembuh juga, udah diperbaiki juga. Nah, caranya itu pakai skincare gentle. Yang ketiga, takut muka tambah hancur. Aku nyoba nih produk yang ada mereknya gitu, tapi yang ada guys, muka aku tuh malah makin parah di situ. Dan aku tuh setelah itu aku bener-bener nggak mau nyobain apa-apa lagi, karena aku tuh bener-bener udah takut. Aku bener-bener kayak, nah aku udah pasrah lah pokoknya lah. Jadi aku bener-bener stop skincarean. Aku stop skincarean dan ngebiarin muka aku nggak pakai apa-apa dulu. Bahkan aku pernah cuci muka itu nggak pakai sabun, terus aku pakai oatmeal. Cuci mukanya pakai oatmeal. Aku bingung banget, itu muka aku didiemin aja, bener-bener nggak ada skincare yang aku pakai sama sekali. Bahkan cuci muka aja aku pakai oatmeal. Tapi yang ada muka aku tuh malah nggak membaik, tapi malah makin parah karena nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam muka aku. Mungkin kalau misalkan aku diemin gini, muka aku bisa membaik. Ternyata enggak guys, nggak ngaruh apa-apa. Kayak gitu tuh nggak merubah keadaan juga enggak. Jadi ya udah gitu, masih stuck di situ-situ aja. Tetap berjerawat, aku nggak pakai apa-apa dan malah sama aja. Yang keempat, yang paling parah itu insecure. Aku takut ketemu orang lain, takut ngomong sama orang lain, takut orang lain kalau natap aku, takut diejek sama orang lain. Banyak banget insecure yang aku alamin. Dan yang paling aku gak suka itu mereka yang orang-orang terdekat aku. Walaupun mereka itu orang-orang deket sama aku, tapi mereka selalu ngomongin jerawat aku. Itu kayak apa banget sih? Bisa gak sih gak usah ngomongin jerawat? Oke, aku ngerasa niat mereka tuh emang baik, tapi aku juga gak bisa guys menahan orang lain tuh ngomong kayak gitu. Tapi satu yang perlu aku pelajarin, kalau misalkan kita cuma bisa sabar dan kita cuma bisa mendengar. Kalau misalkan kalian diginiin sama orang, dikomenin jerawat sama orang lain, atau kalian takut ketemu orang lain, itu cuma satu kuncinya. Kalian wajib berani dan kalian wajib acuh. Walaupun kalian ejek segimanapun, tapi kalau misalkan kalian pede, kalian tetap bisa keluar aura cantiknya, asik. Dan selama kita pede, justru malah teman-teman kita nggak akan mandang kita dari visi kita gitu. Jadi teman-teman kita pun ngelihat kita tuh biasa aja gitu. Walaupun aku jerawatan parah, tapi teman-teman aku ngelihat aku tuh ya udah gitu, biasa aja. Jangan pernah memikir kalau orang lain itu bakal ngomen muka kalian dan orang lain bakal nggak terima sama keadaan kalian. Kalian tetap harus berani dan kalian tetap pede. Solusinya cuma itu. Yang kelima, takut ketemu orang baru. Ini bener banget, karena aku pernah nggak mau ketemu sama satu orang. Itu cuma gara-gara jerawat. Aku nyesel banget sampai sekarang kenapa aku nggak mau ketemu sama satu orang itu. Konyol sih emang, tapi ya udahlah. Itu dijadikan sebagai pengalaman hidup. Waktu itu aku benar-benar ngerasa kalau aku tuh nggak pantas gitu. Cewek jerawatan itu benar-benar nggak pantas buat punya pasangan atau deket sama cowok, walaupun sekedar deket. Dan aku juga ngerasa kalau misalkan aku tuh ketemu sama cowok, itu nantinya cowoknya bakalan malu karena dia salah milih. Kalau ternyata dia milih cewek yang jerawatan, sudah gitu nggak sesuai sama ekspektasi dia. Tapi aku juga nggak tahu, mungkin itu cara Tuhan buat jauhin kita berdua. Kok aku jadi curhat sih guys? Udah lah, pokoknya kayak gitu. Intinya, kalau kalian lagi ngerasain ini sekarang, please banget, orang lain nggak akan ngomong jahat sama kalian, tapi kalau kalian itu nggak menjadi orang perasa. Jadi jadilah orang yang bodoh amat terhadap pembicaraan orang lain, terhadap kritikan orang lain. Mungkin kalau misalkan kritikan mereka membangun atau mereka tuh ngasih saran, itu niatnya baik, jadi jangan pernah kesinggung. Kita nggak tahu guys, orang itu bermaksud apa, tapi mungkin kitanya itu yang perasa, jadi kitanya gampang baper di saat orang lain itu ngomong sesuatu yang sensitif sama kita. Yang keenam, lebih yakin sama bahan alami padahal belum tentu cocok. Ini bener banget sesuai aku bilang tadi, skincare yang alami pun itu belum menjamin kalau itu tuh beneran bagus di wajah kalian. Justru
beberapa skincare yang udah diolah dulu, beberapa skincare yang udah dipasarkan, yang udah ada BPOM-nya, emang dikhususkan untuk wajah. Formulanya itu emang udah disesuaikan sama kondisi muka-muka kita. Jadi menurut aku itu yang lebih aman dibanding kalian pure menggunakan bahan alami. Bahan alami itu belum diolah dulu, jadi belum tentu bahan alami pun beneran bagus. Kayak yang aku pernah kasih tahu, aku nggak cocok sama madu dan oatmeal. Aku nggak tahu kalau itu tuh nggak cocok dari madunya atau dari oatmealnya, aku nggak tahu. Dan aku juga nggak cocok sama jeruk nipis dan cuka apel. Emang kadang otaknya sotoy gitu, nyoba-nyobain gitu kan, namanya juga orang gitu kan, jadi ya udah kan salah, wajar gitu. Yang ketujuh, aku nemu banyak banget yang cerita ke aku di Instagram. Jadi mereka itu banyak banget yang putus asa. Nih yang 7, putus asa. Harus nggak sih kalian putus asa? Kalian perlu jawab segala pertanyaan yang ada di dalam diri kalian. Pertama, kalau emang kalian beneran putus asa, terus kalian pengen, jangan sampai bunuh diri, akan selesai masalah. Enggak kan? Fisik itu bukan segalanya, guys. Fisik itu bukan segalanya. Jadi, walaupun kalian jerawatan, itu banyak orang yang masih peduli sama kalian, banyak orang yang sayang sama kalian di luar sana. Putus asa tuh bukan pilihan sebenarnya. Buat kalian ngelukain diri sendiri, ngasihin diri sendiri, ngejauhin diri sendiri, itu apa? Menurut aku nggak akan ada orang yang peduli. Cuman diri kalian doang yang bikin kalian tuh makin tersakiti. Mereka tuh nggak akan peduli gimana rasa jadi kita, dan kita juga semakin terpuruk karena kita ngerasain nggak ada yang peduli sama diri kita. Lebih baik kalian jadi orang pede, lebih baik kalian jadi orang yang bodoh amatan dibanding kalian harus putus asa. Kalian harus lawan rasa takut kalian, putus asa kalian. Dunia itu masih panjang, masih luas, bukan cuma tentang jerawat dan kamu. Putus asa kita bisa hilangin dengan caranya itu berkarya. Kalian bisa lihat orang-orang di luar sana yang jerawatan parah, tapi mereka bisa menciptakan sebuah karya yang bagus. Entah dia bisa jualan online, entah dia bisa expose dirinya ke YouTube, macam-macam cara untuk berkarya. Dan menurut aku, walaupun kalian punya kelemahan di muka kalian, setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Jadi gali terus kelebihan kalian, walaupun kalian itu punya kekurangan di fisik kalian. Yang ke-8, yang terakhir, itu males ngerawat wajah lagi. Karena saking udah malesnya, saking udah capeknya, kalian gak nemuin perubahan-perubahan di muka kalian. Kalian udah mager, kalian udah pusing gimana caranya kalian tuh ngilangin jerawat kalian. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah muka gue beginilah, udah capek gue ngurus. Dulu aku kayak gitu, tapi setelah aku sadar, pas aku ngeliat muka aku nih makin parah, setiap kali aku ngaca aku ngerasa insecure terus. Setiap kali aku ngaca aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Aku selalu minder, aku selalu malu kalau mereka ngomong kayak gitu. Walaupun aku coba untuk bodo amatan, tapi bodo amatan tuh nggak gampang. Bodo amatan tuh berat. Bodo amatan dalam hal diejek orang lain tuh berat banget. Pilihan satu-satunya aku bisa sembuh saat itu, aku ke dokter. Dan salah satu dokter yang pengen aku kunjungin yaitu Dokter Kun. Tapi karena pandemi, aku akhirnya nggak jadi buat jalan ke Dokter Kun. Dan akhirnya aku nyoba untuk pakai skincare yang disarankan sama Dokter Z dan Skincare by Hyram. Walaupun hasilnya tuh belum sembuh banget, tapi paling nggak ada hasil, paling nggak ada sesuatu perbaikan dari dulu dan sekarang. Kalau misalkan dibilang masih trauma dari jerawatan parah, itu aku pasti masih trauma banget. Aku trauma banget sama yang namanya balik lagi ke kondisi seperti itu. Kalau misalkan suatu saat aku salah pakai skincare, tapi jangan sampai. Jadi kalian doain aku ya, jangan sampai aku salah pakai skincare. Jadi segitu aja sih trauma yang aku alamin, gak usah banyak-banyak banget. Aku juga bingung ceritainnya gimana, ngomongnya gimana. Sebenarnya trauma itu masih banyak banget, tapi pasti ada salah satu dari kalian yang lagi ngalamin jerawatan dan kalian juga ngerasain ini. Dan aku pun sebagai orang yang udah mendingan juga ngerasain kok yang namanya trauma kayak gini. Ya kuncinya sih kita cuman sabar aja, karena kita nggak bisa merubah keadaan tanpa kita berusaha. Walaupun seusaha sedikit pun itu pasti akan merubah keadaan kita. Jadi segitu aja deh cerita tentang trauma aku. Thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah.